Larissa kecewa. Sah, kamu mau ikut nggak nanti malam? Tanyaku pada Larissa, yang sedang menyusui baby Darren. Ikut kemana? Tanya Larissa. Tadi Adnan ajak aku buat antar dia lamaran ke rumah pacarnya. Dia juga minta aku buat ajak kamu sekalian. Kira-kira kamu mau ikut enggak? Tanyaku lagi. Aku pengen banget ikut. Pengen lihat calon istri Mas Adnan. Tapi sayangnya aku nggak akan bisa. Karena aku nggak mungkin ninggalin baby Darren rumah. Meskipun ada Bi Ijah. Larissa sepertinya ingin ikut. Tetapi dia mempunyai sesuatu yang tidak bisa ditinggalkannya terlalu lama. Iya juga sih. Kamu nggak akan bisa pergi kemanapun sekarang. Karena kamu punya bayi dan menyusui. Iya, padahal aku pengen banget ikut kayak waktu lamarannya Kak Raihan sama Kak Amilah. Tapi sayang banget aku kali ini nggak akan bisa ikut kemana-mana. Sekarang kan aku punya si ganteng. Jadi aku harus selalu ada di rumah buat dia. Larissa mencawel lembut pipi baby Darren. Istriku tersenyum menatap bayinya. Aku yakin menemani baby Darren itu lebih menyenangkan untuknya. Daripada sekedar mengantar Adnan lamaran. Sayang, memangnya ibunya Mas Hanan sakit apa? Tanya Larissa kemudian. Katanya komplikasi. Setahuku sih gitu. Raihan bilang semalam dia sempat menjenguk sama Amira ke rumah sakit juga. Dia malah kaget pas dengar ibunya Hanan meninggal. Oh begitu. Semoga Mas Hanan dan keluarga diberikan ketabahan dalam menerima musibah ini. Amin. Aku naik ke atas ranjang, berbaring di samping Larissa yang duduk, untuk tidur siang. Dikarenakan aku tidak kembali ke kantor, aku akan memilih untuk tidur seperti biasa, sambil menahan lapar karena berpuasa. Tadinya aku ingin bermain dengan baby Darren, tapi dia sudah terlelap di pangkuan ibunya. Aku memejamkan mataku. Cuaca sangat panas hari ini. Rasanya aku tidak ingin keluar rumah lagi. Aku juga menyalakan AC sebelum tidur. Sayang, kira-kira kalau nanti Mas Adnan udah nikah, apa Mas Adnan masih akan kerja sama kita? Tanya Larissa. Mataku yang sudah terpejam pun terbuka kembali ketika mendengar pertanyaan dari Larissa. Kalau soal itu aku nggak tahu. Aku belum tanya tentang itu sama Adnan. Tapi mudah-mudahan aja dia masih mau kerja sama kita. Jawabku. Jujur saja, aku juga tidak pernah tahu apakah Adnan akan tetap bekerja atau tidak. Karena biasanya kebanyakan orang akan berhenti dari pekerjaan seperti ini setelah menikah. Karena menemukan pekerjaan baru yang pastinya bisa selalu dekat dengan istri dan anak-anak mereka. Sayang banget ya kalau misalkan Mas Adnan gak kerja lagi sama kita. Dia orangnya baik banget. Kalau diantar sama Mas Adnan aku selalu merasa seperti punya kakak laki-laki. Dia sangat menjaga aku. Enggak kebayang deh kalau misalkan Mas Adnan udah gak kerja lagi di sini. Larissa mengungkapkan perasaannya. Dia juga terlihat sedikit sedih. Ya, kalau misalkan Adnan berhenti bekerja sama kita dan mungkin dia memilih untuk kerja kantoran, itu juga kan haknya dia. Kita nggak bisa menahan dia untuk tetap bekerja sama kita. Karena pastinya Adnan juga mau bisa tetap dekat dengan istrinya. Apalagi yang namanya pengantin baru pasti maunya berdekatan terus timpaku. Iya sih, memang itu hanya Mas Adnan. Tapi kalau misalkan memang Mas Adnan gak kerja lagi sama kita aku kehilangan banget. Karena gak akan ada lagi yang temani aku pergi kemanapun. Pasti rasanya akan aneh kalau aku tiba-tiba pergi sendirian seperti dulu. Mau bagaimana lagi, pekerjaan sebagai bodyguard itu gak mudah. Harus melindungi tuannya dan yang pasti nyawa dia taruhannya. Pastinya, istri Adnan juga gak akan mau kalau suaminya lebih memilih mengawal orang lain daripada berada di sisi istrinya. Dia juga pasti gak mau suaminya harus rela mengorbankan nyawa demi tuannya. Larissa terdiam. Dia hanya mangut-mangut saja. Karena baby Darren sudah tidur, Larissa menidurkannya di sampingku. Tentu saja aku sangat senang. Baby Darren dengan sangat imutnya tidur di sampingku. Kedua tangan mungilnya mengepal. Larissa juga berbaring di sisi lainnya, sehingga baby Darren ada di tengah-tengah kami. Dia lucu banget ya, ucap Larissa dengan menatap wajah putra kami. Iya lucu banget, kira-kira nanti besarnya dia bakalan mirip siapa ya? Tanyaku. Kalau wajahnya sebule ini sih,
Aku yakin dia bakalan mirip sama kamu, dan gak akan ada yang mirip sama aku. Jawab Larissa. Kata siapa dia gak akan mirip kamu? Pasti kalau nanti udah besar bakalan kelihatan dari bagian wajah dia yang akan mirip kamu. Tapi apanya? Kulit bulenya mirip kamu, rambutnya mirip kamu, matanya mirip kamu, hidungnya mirip kamu, terus bibirnya juga mirip kamu. Sekarang aja udah semuanya mirip sama kamu. Apanya yang bakal mirip sama aku? Larissa menjabarkan kemiripan Baby Darn dengan, aku menatap wajah putraku. Apa yang dikatakan Larissa memang sangat benar. Baby Darn hampir 100% sangat mirip denganku. Bahkan sepertinya tidak ada satupun yang sama dengan Larissa. Ah, aku jadi kecewa banget. Celetuk Larissa kemudian. Kecewa kenapa? Tanyaku. Ya kecewalah. Aku yang kandung dia selama 7 bulan. Aku yang ngerasain sakit kram, kesemutan dan sebagainya saat mengandung dia. Aku juga yang ngerasain berjuang antara hidup dan mati saat melahirkan dia. Tapi ketika dia lahir, dia malah mirip banget sama kamu. Enggak ada tuh yang mirip sama aku. Gimana enggak kecewa? Ekspresi wajahnya yang jutek itu sangat lucu. Aku terbahak-bahak mendengar celotehan istriku itu. Ada-ada saja ucapan Larissa yang selalu membuatku geli. Larissa yang merasakan penderitaan selama 7 bulan mengandung Baby Darn. Dia juga yang merasakan berjuang antara hidup dan mati saat melahirkan Baby Darn. Tapi pada kenyataannya, memang Baby Darn malah mirip denganku dan tidak mirip sama sekali dengan ibunya. Terus gimana? Mau tambah lagi gak? Anak cewek? Biar mirip sama kamu. Candaku. Ogah, nanti aja setelah Baby Darn besar. Baru dia punya adik. Buat sekarang aku gak mau punya anak lagi. Cukup Baby Darn doang. Larissa dengan tegas menolak untuk memberikan adik kepada Baby Darn. Aku kembali tertawa dibuatnya. Lagi pula siapa yang ingin dia hamil lagi untuk sekarang? Aku hanya bercanda. Karena aku juga masih belum bisa melupakan saat Larissa berjuang melahirkan Baby Darn dan aku yakin itu sangat sakit. Butuh waktu cukup lama untuk Larissa mau mengalami proses persalinan lagi. Usia Larissa juga masih sangat muda. Rasanya kasihan sekali jika di usianya yang baru 23 tahun itu sudah memiliki 2 anak. Apalagi Larissa tidak mau ada babysitter yang membantu mengurus bayi. Itu akan sangat merepotkan dan melelahkan baginya. Aku memang ingin punya banyak anak. Tetapi tampaknya aku harus memberi jangka waktu untuk setiap anak minimal 5 tahun. Agar mereka bisa tumbuh dengan baik dan mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kami. Aku tak bisa membayangkan, jika mempunyai banyak anak dalam waktu yang dekat. Aku tidak yakin mereka bisa mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari kami, karena harus dibagi dengan saudara mereka yang lainnya. Aku ingin anak-anakku tumbuh besar seperti aku, yang mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuaku, sehingga mereka tidak akan menjadi anak yang kekurangan kasih sayang. Kalian juga pasti tahu, apa dampak dari anak yang tumbuh kekurangan kasih sayang orang tuanya? Begitulah yang aku pikirkan dan aku tidak mau itu terjadi kepada anak-anakku. Usai mengobrol dengan Larissa, kami pun tidur siang. Satu tangan kami memeluk Baby Darn yang tidur di tengah-tengah kami.